Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormat Bu Dian Pratiwi, SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmat karunia sedayanya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah. Dua kalinya salam dan salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan artikel yang telah kami buat. Langsung saja kepada materi yang pertama kepada Mbak Sofia, silakan. Baik, terima kasih Mas Sulaiman atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang abstrak dari artikel kami. Saat ini pandangan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Indonesia mulai berpindah, yang pada awalnya dilihat berdasarkan pandangan sosial, tapi sekarang masyarakat memandang dunia pendidikan sebagai suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Hal tersebut dikarenakan saat ini dunia pendidikan memasuki lingkungan global pendidikan atau disebut dengan globalisasi pendidikan, di mana saat ini dunia pemasaran tidak hanya menjual barang-barang yang berasal dari hasil produksi industri, tetapi juga memasarkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kondisi tersebut dikarenakan para orang tua harus memilih lembaga pendidikan yang terbaik untuk para putra-putrinya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan antar lembaga pendidikan. Salah satu keunggulan lembaga yang dapat bertahan dan memenangkan antara lembaga adalah yang memberikan reputasi dengan untuk menentukan pilihan yang mereka inginkan. Adapun penelitian ini menggunakan metode library research. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari artikel kami. Dewasa ini dunia pendidikan telah mengalami perubahan besar. Hal tersebut dikarenakan saat ini dunia pendidikan memasuki kawasan pendidikan atau disebut dengan globalisasi pendidikan. Globalisasi sendiri mempunyai artian adalah proses keterbukaan yang seluruhnya. Adapun adalah dari keterbelengguan kultural. Globalisasi dengan ciri khas ciri khas pasar bebasnya tidak hanya menjual barang saja, melainkan juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap memasuki dunia kerja. Adanya hal tersebut menyebabkan kualitas sumber daya manusia atau produk dari pendidikan tersebut juga menjadi sebuah patokan dalam pasar global. Produk pendidikan yang kurang berkualitas akan dicampakkan oleh konsumen, sehingga persaingan pasar seperti ini menuntut untuk menghasilkan produk pendidikan yang juga berkualitas. Adanya hal tersebut menyebabkan masyarakat juga mempertanyakan dan memilih sekolah-sekolah yang berkualitas. Saat ini mencemaskan anaknya tidak bahkan kalah dalam bersaing di era globalisasi, sehingga globalisasi pendidikan tersebut menandakan bahwa persaingan pasar global sudah mulai masuk ke setiap lembaga pendidikan. Adrian Panjang mendefinisikan bahwa jasa merupakan aktivitas ekonomi yang mempunyai elemen intangible atau tidak berwujud yang berkaitan dengan nilai atau manfaat, di mana melibatkan sejumlah interaksi langsung dengan konsumen atau dapat dengan barang-barang tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Pasar atau market merupakan sebuah metode atau cara untuk mengembangkan potensi lembaga pendidikan dengan cara memasarkan sasaran. Hal tersebut diberikan terutama ke masyarakat yang membutuhkan tertarik untuk memilih lembaga pendidikan tersebut. Kegiatan pemasaran dalam dunia pendidikan sangat mutlak diperlukan karena kan sebagai lembaga non-profit gerak dalam jasa pendidikan, lembaga pendidikan perlu meyakinkan konsumen bahwa lembaga pendidikan yang dikelola masih tetap eksis. Pemasaran dalam bidang jasa
membutuhkan strategi yang baik dengan tujuan agar dapat meningkatkan nilai jual sebuah lembaga pendidikan tersebut. Adapun elemen dari strategi pemasaran terdiri dari 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Strategi tersebut merupakan serangkaian dari ekonomi atau strategi pemasaran. Berdasarkan uraian tersebut, pada hal ini akan dijelaskan secara lebih lanjut mengenai strategi pemasaran terhadap nilai jual lembaga pendidikan. Ada tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran jasa pendidikan, bagaimana proses pemasaran pendidikan, dan bagaimana strategi pemasaran pendidikan terhadap nilai jual lembaga pendidikan. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Saya lanjutkan pada moderator. Baiklah, terima kasih Mbak Sofia. Selanjutnya kepada Mbak Siti Komaria. Silakan untuk memberikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami subjek peneliti secara utuh dan melalui deskripsi verbal dan linguistik dalam konteks alam tertentu dan menggunakan metode lain di mana para ilmuwan. Meskipun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan atau biasa disebut penelitian yang menggunakan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, di mana peneliti yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan apa yang ada. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Siti Komaria. Materi selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori ini dimaksud buat mengemukakan teori-teori yang relevan menggunakan perkara dalam pembahasan artikel ini. Dengan tujuan Liratul ini kita bisa mencermati, menelaah, mengidentifikasi inovasi yang sudah terdapat dan herbi pembahasan artikel yang dikerjakan dan menjadi bahan surat keterangan pada melakukan pembuatan artikel ini. Berdasarkan dalam tujuan literatur yang dilakukan, penelitian-penelitian yang membahas mengenai pengaruh strategi pemasaran jasa pendidikan terhadap nilai jual lembaga pendidikan. Yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan Sang Desi Maisoroh yang berjudul Strategi Pemasaran Pendidikan dalam Meningkatkan Citra Madrasah pada Min 7, Kota Banda Aceh. Berdasarkan output penelitian yang penulis lakukan yaitu bentuk taktik pemasaran jasa pendidikan yang dilakukan Sang Min 7 Kota Banda Aceh dilakukan menggunakan cara membina interaksi dan komunikasi baik menggunakan orang tua murid juga rakyat sekitar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan Sang Supriyati yang berjudul Manajemen Pemasaran Pendidikan pada SMP Anuriah Bumayu Brebes. Berdasarkan output penelitian yang penulis lakukan yaitu aplikasi manajemen pemasaran pada SMP Anuriah Bumayu Brebes telah sinkron menggunakan proses termin pemasaran misalnya perencanaan, pengorganisasian, aplikasi, dan pengawasan. Terus yang ketiga, penelitian yang dilakukan Sang Mahmud yang berjudul Peran Minat Masyarakat dalam Memediasi Strategi Pemasaran terhadap Keputusan Memilih Madrasah Sanawiyah Swasta pada Kota Jambi. Berdasarkan output penelitian yang penulis lakukan yaitu masih ada efek antara taktik pemasaran terhadap keputusan rakyat pada menentukan yang secara ekseklusif dan menaikkan nilai jual produk pendidikan. Persamaan menggunakan artikel ini yaitu sama-sama membahas mengenai efek taktik pemasaran terhadap nilai jual produk pendidikan, sedangkan
disparitas penelitian menggunakan artikel ini yaitu impact signifikan, di mana pada penelitian ini lebih bersifat spesifik di dalam artikel membahas impact yang bersifat generik. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya silakan dilanjutkan kepada Mbak Sabila. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kita akan membahas pada hasil dan pembahasan, di mana pada pembahasan pertama di sini akan dijelaskan tentang strategi pemasaran jasa pendidikan. Segmentasi merupakan tahap awal dari proses pemasaran, di mana hal ini secara tidak langsung berperan dalam menjelaskan posisi keberadaan sebuah lembaga pendidikan yang dapat menarik konsumen. Nah, karena segmentasi ini sangat luas, sehingga beberapa para ahli juga mendefinisikan tentang pengertian segmentasi, salah satunya berdasarkan pendapat dari Kotler dan Armstrong, di mana segmentasi merupakan suatu proses pembagian pasar yang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan perbedaan karakteristik atau kebutuhan. Kemudian segmentasi ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, di mana segmentasi demografis merupakan pasar yang dikelompokkan menjadi segmen-segmen berdasarkan usia, siklus hidup, keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun hal lain, dan bertujuan untuk mempermudah jangkauan serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait tren yang sedang populer. Kemudian ada segmentasi geografis, di mana segmentasi geografis merupakan pembagian pasar yang dilaksanakan berdasarkan unit-unit kewilayahan, seperti negara, provinsi, kecamatan, maupun kabupaten. Kemudian ada segmentasi psikografis, di mana segmentasi psikografis merupakan segmentasi berdasarkan pada minat peserta didik dalam memilih jurusan yang nantinya akan ia geluti. Kemudian yang terakhir yaitu segmentasi perilaku, di mana segmentasi perilaku ini dilakukan dengan cara membagi kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap pemakaian, maupun tanggapan konsumen terhadap sebuah produk. Nah, kemudian targeting di sini juga memiliki pengertian di mana targeting merupakan proses menetapkan target sekaligus menyeimbangkan bentuk reaksi pasar berdasarkan kebutuhan pasar, kemampuan daya beli, dan keterbatasan yang dimiliki. Targeting sendiri itu memiliki cangkupan yang cukup luas, di mana yang pertama itu single segment targeting atau penargetan segmen tunggal, yaitu lembaga pendidikan memilih untuk menentukan satu segmen pasar secara tunggal. Kemudian ada selective targeting, di mana lembaga pendidikan itu berhak untuk menentukan sejumlah segmen pasar yang berdasarkan dan sesuai dengan lembaga pendidikan. Kemudian ada mass market targeting atau penargetan pasar massal, yaitu usaha lembaga pendidikan dalam menjaga atau melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang dimiliki dan dibutuhkan oleh konsumen. Ada juga produk specialization atau spesialisasi produk, yaitu keputusan lembaga pendidikan dalam membuat produk tertentu yang dapat menarik minat masyarakat untuk membelinya. Kemudian terakhir spesialisasi pasar, di mana spesialisasi lembaga pendidikan dalam rangka melayani berbagai kebutuhan suatu kelompok pelanggan untuk mencapai tujuan secara maksimal. Nah, di sini juga ada positioning yang berkaitan dengan cara atau sesuatu yang dilakukan oleh pihak madrasah dalam memposisikan lembaganya sehingga bisa memiliki nilai keunggulan jika dibandingkan dengan lembaga lain. Positioning di sini akan memudahkan konsumen dalam membedakan produk jasa yang dimiliki oleh satu sekolah dengan sekolah yang lain sehingga dapat menarik minat konsumen. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Sabila. Materi selanjutnya akan disampaikan yaitu Mbak Dita. Silakan Mbak Dita. Bukan mengingat persaingan antar sekolah yang semakin menarik. Oleh karena itu, pemasaran jasa pendidikan merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh madrasah atau sekolah untuk memberikan nilai lebih kepada stakeholder atau masyarakat. Kemudian untuk proses pemasaran jasa pendidikan terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau penggerakan, dan yang terakhir controlling atau pengawasan. Yang pertama planning. Fungsi perencanaan termasuk di dalamnya yaitu mengidentifikasi tujuan organisasi, mengembangkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, dan mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam planning ini yaitu yang pertama pengidentifikasian pasar, yang kedua segmentasi dan penempatan pasar,
Yang ketiga, institusi pendidikan harus menerapkan beberapa alternatif yang dapat membuat sesuatu yang berbeda dari sekolah lain. Contohnya seperti logo, slogan, budaya organisasi atau budaya sekolah, basis internet, dan mungkin masih banyak lagi. Kemudian langkah yang kedua dalam pemasaran pendidikan yaitu organizing. Pengorganisasian di sini adalah proses membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Dalam proses organizing termasuk di dalamnya yaitu melihat tugas apa yang perlu dilakukan, siapa yang perlu melakukannya, bagaimana tugas dikelompokkan, siapa melaporkan kepada siapa, dan di mana keputusan dibuat. Langkah yang ketiga yaitu actuating. Langkah pertama menuju pemasaran yang sukses adalah pengimplementasian atau pelaksanaan pemasaran dalam merencanakan strategi yang baik. Actuating di sini adalah implementasi dalam fungsi perencanaan dengan menerapkan tugas dalam persiapan yang telah dilakukan dalam organisasi. Dan fungsi yang terakhir, proses yang terakhir yaitu controlling, di mana dalam proses ini yaitu kegiatannya memastikan agar sesuatunya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari proses controlling ini adalah agar kegiatan itu dapat dipastikan agar segala sesuatu yang berjalan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengawas akan meminimalkan kesalahan sesegera mungkin sehingga kesalahan jangka panjang tidak akan terjadi. Itu penjelasan mengenai proses pemasaran jasa pendidikan, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Sari. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh strategi pemasaran terhadap nilai jual lembaga. Strategi pemasaran adalah pernyataan secara implisit ataupun eksplisit tentang bagaimana suatu produk dapat mencapai target penjualan. Strategi pemasaran akan memberikan arah yang berkaitan dengan segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, positioning elemen pasar, dan biaya pemasaran. Penerapan strategi pemasaran yang tepat dan sesuai pada jasa pendidikan dapat mempengaruhi berkembangnya pendidikan dalam lembaga pendidikan. Strategi pemasaran sangat berpengaruh terhadap nilai jual lembaga pendidikan karena dengan adanya strategi pemasaran yang digunakan dalam suatu lembaga akan mempertahankan eksistensi lembaga. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, strategi pemasaran dalam jasa pendidikan terdiri dari merupakan tahap awal menjelaskan keberadaan lembaga pendidikan, targeting atau penetapan target, positioning yaitu cara lembaga memposisikan lembaga tersebut di antara lembaga-lembaga lain. Yang poin kedua yaitu proses dalam melakukan manajemen pemasaran dalam pendidikan ada 4. Yang pertama, planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau penggerakan, dan yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Dan poin yang terakhir yaitu strategi pemasaran sangat berpengaruh terhadap nilai jual lembaga pendidikan. Karena dengan adanya strategi pemasaran tersebut, yang digunakan oleh suatu lembaga akan mempertahankan eksistensi suatu lembaga. Terima kasih atas waktunya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih penjelasannya kepada teman-teman. Dan setelah presentasi atau penjelasan artikel dari kelompok kami, dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.